Ya mulai dari perizinan katanya, padahal sebenarnya di perizinan ini tidak ada masalah. Saya bisa membuktikan, andai kata dipersulit, ya itu tolong laporkan. Memang ada kanal pelaporannya. Salah satu isu yang muncul juga adalah netralitas ASN. Dr. Hera Nugrahayu, MSI, PJ Wali Kota Palangkaraya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Selamat datang Ibu di podcast Ruang Redaksi. Hari ini saya Rohan Bu bersama pemimpin redaksi kita Mas Susrin. Apa kabar? Susrin Alatif. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Iya. Jadi Ibu ini kesibukannya luar biasa. Jadi alhamdulillah ini sebuah kehormatan bisa ini hadir di sini. Kayak kemarin dari belusukan di Sabangau ya Bu ya? Ya. Itu dengan segala kesibukan tuh si bungsu nggak protes itu Bu? Anak-anak sudah terbiasa kita kondisikan untuk memahami aktivitas orang tua, dan tapi kita tidak tertinggal informasi ya, tetap saling in touch lah kapanpun. Iya, jadi karena memang ini ya Pemret ya, beliau kan bukan hanya dari PJ, memang dari beberapa kepala SOPD, Sekda dan sebagainya. Jadi anak-anak memang sudah terbiasa dengan rutinitas aktivitas itu Bu ya. Sudah sangat terbiasa. Ya, tapi ya tetap saja anak-anak manja ya, apalagi sama mamanya. Itu apa Bu? Belusukan itu untuk memastikan pelayanan publik itu terlaksana dengan baik atau bagaimana itu Bu? Ya. Belusukan-belusukannya. Jadi sebenarnya mungkin saya cerita dari awal ya. Silakan Ibu. Nah, jadi ada latar belakang. Nah, kenapa saya harus selama masa jabatan saya dan khususnya triwulan pertama, saya punya target untuk langsung melihat seluruh entitas di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, untuk lebih mendalami permasalahan-permasalahan ya sebenarnya. Karena begini, penjabat kepala daerah itu diberikan target oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana tertuang dalam SK kami, ada kurang lebih 106 indikator ya, dan mengerucut ke 10 prioritas. 10 prioritas itu ya antara lain misalnya pelayanan publik, stunting, kemiskinan ekstrim ya, kemudian juga ada pengangguran, kemudian ada juga pengendalian inflasi ya, dan seterusnya. Ada 10 prioritas dari yang 106 indikator. Jadi untuk bisa saya mengisi atau mengejar target-target sebagaimana yang ada dalam indikator itu, ya tentunya saya harus tahu dulu di lapangan seperti apa. Nah, kalau selama ini saya misalnya sebagai kepala dinas, yaitu sektoral, kemudian saya pernah juga sebagai kepala Bapeda, memang bisa melihat helikopter view-nya di situ ya, tetapi tidak secara teknis. Kemudian saya sekda itu lebih kepada administratif, karena kita ada pembagian tugas antara Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dengan saya. Saya lebih banyak administratif. Jadi praktis, kondisi lapangan tidak saya terlalu kenal secara teknisnya gitu. Nah, sekarang ketika saya menjadi penjabat wali kota, saya harus juga memahami hal-hal yang teknis yang terjadi di lapangan. Apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat? Apa yang menjadi keluhan-keluhan teman-teman di garda terbawah di pelayanan publik, mulai dari kelurahan ya. Bahkan di tingkat-tingkat kelompok-kelompok masyarakat. Itu menjadi target saya untuk saya bisa datangi ya selama 3 bulan ini paling tidak. Nah nanti, tetapi bukan berarti saya mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan indikator-indikator itu. Jadi indikatornya tetap berjalan. Jadi ada target-target dan ada capaian-capaian yang sudah kita penuhi di triwulan pertama. Kebetulan di triwulan pertama ini saya mendapatkan evaluasi itu di tanggal 12 Januari ya. Wow. 12 Januari. Setelah dilantik 25 September kemarin gitu. 12 September. Nah, jadi ini sambil berjalan secara simultan. Inovasi, kemudian pelayanan publik tetap berjalan ya. Tetapi saya juga harus memastikan bagaimana kondisi masyarakat di tingkat bawah sampai ya secara bertingkat berjenjang gitu ya. Nah, tidak hanya itu ya, semua organisasi-organisasi kemasyarakatan juga harus kita kolaborasikan bersama untuk menyatukan langkah dulu ya untuk 1 tahun ke depan. Itu sebenarnya sih.
25 September ya Ibu dilantik. Karena belum sebulan setelah dilantik itu, kalau tidak salah 9 Oktober ya Ibu ya, hari itu ada penanaman perdana itu padi jenis serindit ya Bu ya. Nah, kita juga sedikit, wah ini luar biasa nih, ada sawah nih di tengah kota, malahan di tengah kota. Ini gagasan siapa ini Bu? Untuk ketahanan pangan sepertinya nih, untuk ketahanan pangan. Setelah penanaman saat itu perkembangannya seperti apa? Nah, setelah melihat semua itu, ada nggak potensi untuk padi di Kota Palangkaraya yang kita kenal dengan tanah gambut ya, Bang Hanya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebenarnya berangkat dari kondisi kita yang selama 1 tahun ini ya, kita banyak didorong oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Kementerian di tingkat pusat, karena melihat kondisi inflasi kita yang fluktuatif. Nah, dari situ kita setiap minggu kan rapat koordinasi itu ya dengan Pak Menteri. Dari situ timbul gagasan ya, bahwasanya kita tidak bisa hanya sebagai daerah konsumsi. Betul. Hanya sebagai warga yang konsumtif, kita juga harus menghasilkan, walaupun kondisi lahan kita tidak terlalu memungkinkan untuk apabila dibandingkan dengan daerah lain yang mungkin lebih subur ya. Tetapi saya kira ini bukan tantangan, justru tantangan ya, bukan menjadi suatu kendala, hambatan ya. Segala sesuatu saya melihat dari hal yang positif. Nah, dari situ kita mencoba, ada beberapa lahan pertanian yang siap tanam, kemudian kelompok taninya mau mencoba ya, kita coba, bahkan di lingkungan perkantoran kita di Lingkar Dalam itu kita coba untuk tanam padi jenis tertentu. Nah, ternyata ini sudah hampir panen ya, artinya kan tidak ada kendala dalam hal lahan, masih bisa ditanami, bisa dikelola ya Bu ya. Nah, sehingga saya minta Kepala Dinas Pertanian untuk mempersiapkan 100 hektar untuk tahun 2024 untuk kita bisa tanami padi. Di daerah mana? Ya macam-macam, ada yang di Pagar, ada yang di Tanjung Pinang ya, ada kelompok-kelompok tani. Nah, mudah-mudahan secara bertahap nanti di tahun 2024 target 100 hektar itu bisa tercapai. Ya paling tidak ini sebagai proses pembelajaran dulu ya untuk kita ke depannya bagaimana ketahanan pangan kita. Nah, tidak hanya itu, kemarin Pak Menteri Pertanian kan datang ke Kota Palangkaraya. Nah, beliau jelas pesan yang disampaikan jelas bahwa yang penting tanami dulu ya, tanami. Bagaimana kita mau belajar kalau tidak ditanami ya kan? Nah, jadi arahnya mungkin nanti ke jagung ya, karena saya kira jagung juga komoditas yang ya masih cocok lah untuk lahan gambut gitu ya, dengan sedikit intervensi di tingkat kesuburannya nanti. Nah, jadi kita sudah mulai dorong. Saya minta rekan-rekan di Dinas Pertanian juga sudah mulai bergerak. Taman Teknologi Pertanian yang di Tengkiling sudah difungsikan, BPPT ya, balai ini apa namanya teknologi, kemudian penyuluhan yang di Tengkiling ada 2 lokasi UPTD ya, itu sudah mulai difungsikan. Yang selama ini ya mati suri lah. Luas itu ya Bu ya, 100 hektar targetnya ya Bu ya. Untuk PPL-nya Bu gimana Bu? Persiapan tim PPL ya, penyuluh lapangannya gimana Bu? Nah, justru penyuluh kita saya lihat potensinya luar biasa ya. Di mereka mereka yang bersemangat gitu. Mereka yang bersemangat justru mendorong kita. Nah, ternyata memang ya mungkin selama ini kita stuck di ini masalahnya banyak, kurang alat segala macam. Ya, memang kita masih terkendala alat untuk membuka lahan ya. Itu yang mau kita usulkan ke Pak Menteri secepatnya. Saya sangat optimis. Palangkaraya bisa ya walaupun tidak sama dengan daerah lain, tetapi masih bisa dikembangkan sektor pertanian. Artinya jargon hanya sebagai konsumtif itu bisa bergeser nanti. Bisa bergeser. Ya. Oke, Bu. Jadi saya tertarik kembali sedikit Bu ke pelayanan publik tadi Bu. Jadi kalau tentang reformasi birokrasi melalui transformasi pelayanan publik, kan disertasi Ibu kan itu tuh. Yeah. Tapi saat itu kan skupnya masih di Dinas Penanam Modal dan PTSP. Nah, sekarang kan Ibu sudah mendapat amanah yang lebih besar nih Bu di Kota Palangkarayanya. Seperti apa Bu? Ada semacam plan nggak Bu untuk bagaimana reformasi birokrasi melalui transformasi pelayanan publik ini Bu secara luas Bu di Palangkaraya? Jadi sebenarnya ini bagian dari target reformasi birokrasi yang harus kita dorong
harus kita lakukan percepatan ya. Semua daerah sekarang berlomba-lomba, tidak hanya Kota Palangkaraya. Kita tidak ingin tertinggal. Nah, kenapa saat itu saya mengambil disertasi temanya adalah pelayanan publik? Karena memang saya sangat tertarik dengan bagaimana reformasi birokrasi ini kita dorong. Bagaimana reformasi birokrasi di Kota Palangkaraya menjadi reformasi yang berkelas dunia, itu kan targetnya. Nah, kuncinya sebenarnya ya, kalau kita ambil di satu titik, yaitu di DPMPTSP, di mana di sana sudah kita mulai kembangkan mal pelayanan publik, ya, sudah ada ya, sudah ada, walaupun ya saprasnya masih terbatas ya, tetapi saya sangat optimis di situ bisa menjadi garda terdepan pelayanan publik, karena nanti semua pelayanan ada di situ, gitu ya. Jadi ini sudah kurang lebih 15 instansi vertikal yang ada di situ, di luar dari pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, tetapi ternyata dalam perkembangannya ini juga tidak bisa kita kelola secara konvensional. Kita harus kelola juga secara digital. Jadi di mal pelayanan publik yang akan nantinya kita dorong ini ya lebih berkembang lagi, itu kita arahkan ke digitalisasi. Artinya mal yang kita bentuk ini tidak hanya tempat berkumpul, tidak lagi menjadi tempat berkumpul, tetapi menjadi suatu portal utama ya, akses di digital untuk pelayanan publik di situ. Nah, kenapa pelayanan publik yang ada di sana penting? Karena hampir semua ya nantinya di situ kunci dari keberhasilan daerah Kota Palangkaraya ya untuk mengembangkan investasi ya di sana. Di sana ada OSS ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik ya. Jadi induknya di situlah pokoknya. Jadi sehingga kedepannya apabila ini berhasil, efek dominonya tuh multiplier efeknya tuh kemana-mana nanti. Misalnya ke investasi, ya, ke pengangguran juga kita bisa menekan. Kemudian yang jelas layanan-layanan penting yang mendasar bagi masyarakat ya nanti akan kita kembangkan. Itu reformasi birokrasinya gimana, Bu? Karena kan kadang ini ya Pak berarti ya, kadang kita kalau berurusan dengan pemerintah nih ngurus semua kok kayaknya sulit, panjang prosesnya gitu kan. Ada dugaan pungli lah segala macam, makanya ada cyber pungli. Itu reformasi birokrasinya gimana, Bu? Kalau di kota sendiri? Ya. Berapa 1 tahun terakhir nih lah? Ya, kita punya target ya. Semua daerah punya target. Untuk Kota Palangkaraya, alhamdulillah kita sudah pada level B ya. Terukur di B. Terukur. Jadi setiap tahun harus meningkat. Nah, dari B nanti kita akan dorong lagi. Jadi tidak bisa reformasi itu seperti membalikan telapak tangan ini berhasil, karena banyak sekali yang harus kita perbaiki ya, mulai dari SDM, tata kelola organisasinya, kemudian juga regulasinya, akuntabilitas pengawasannya, ya banyak. Ada 8 area reformasi birokrasi. Nah, semua itu harus didorong bersamaan. Tetapi kan banyak tantangannya, banyak kendalanya juga ya. Contoh, satu sisi aja. Kita ingin di garda terdepan pelayanan publik kita SDM-nya memadai, ya. SDM-nya kompeten, ya, secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, sekarang hampir di semua perangkat daerah kekurangan ASN ya. Kalau makanya kita penuhi dengan PTT, tenaga kontrak. Ya, tenaga kontrak jadi tentunya. Di Palangkaraya ini bisa terbilang kurang ASN-nya, Bu? Kurang. Termasuk guru juga ya, Bu ya? Guru juga sama ya? Ya, jadi guru termasuk guru ya. Guru ini banyak kita penuhi juga dari tenaga kontrak, guru kontrak. Berarti kalau dikatakan orang terjadi penumpukan di Kota Palangkaraya itu justru enggak ya, Bu ya? Enggak. Justru kita sebenarnya kekurangan, apalagi kalau seandainya nanti tenaga-tenaga kontrak kita ya kan secara regulasi di akhir tahun 2024 sudah harus diberhentikan, ya kan? Ya nanti mudah-mudahan ada kebijakan lain lah agar pengangguran tidak meningkat ya. Artinya kalau mereka ini nanti diberhentikan, ya kita jelas kekurangan. Tetapi begini, Pak Menpan RB itu selalu mendorong dan dengan era digitalisasi ya, saya yakin ini bisa dikondisikan ya, ada transformasi di situ dari yang selama ini aktivitas kita lebih banyak orang, lebih banyak SDM untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Dan sekarang ya dengan digital kan cukup 1 orang aja cukup. Berarti arahnya nih smart city nih, Bu. Smart city harus. Nah, contoh ya tadi di DPMPTSP ada aplikasi namanya OSS, Online Single Submission, untuk perizinan-perizinan semua di situ portalnya. Nah, itu sebenarnya kalau masyarakatnya sudah paham dengan aplikasi itu, makanya sekarang kan sudah ada proses transfer knowledge bagaimana masyarakat bisa menggunakan aplikasi itu.
Nah, itu mereka sendiri yang mengisi, kemudian mengupload semua di situ. Ya kita apa coba kerjaannya kan perlu nggak datang ada. gitu ya? Tidak perlu datang, di rumah aja. Nah, sekarang sudah mulai. Sudah. Jadi indikator keberhasilan mal pelayanan publik sebenarnya salah satunya bagaimana sudah semakin sedikit orang yang datang ke situ. Karena semua sekarang sudah berbasis digital. Nah, sebenarnya tidak boleh lagi ada pertemuan-pertemuan gitu ya, kecuali memang ada hal-hal yang perlu dirapatkan. Nah, jadi kedepannya ya digital, artinya dengan kondisi SDM yang kurang sekarang, andai kata ini kita bina, kita lakukan pelatihan segala macam, saya kira transformasi digitalisasi dari yang konvensional ke digital untuk tata kelola pemerintahan itu sudah bisa dilaksanakan. Dan kemarin indeks SPBE, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk Kota Palangkaraya itu alhamdulillah paling baik di Kalimantan Tengah. Saat ini. Saat ini. Kita kerjasama, nah ini juga capaian-capaian kita di 3 bulan terakhir saya kira saya bukan bukan menonjolkan diri, tetapi saya ingin segala sesuatu terukur. Tanggal 20 kita mulai lakukan kerjasama dengan Kabupaten Sumedang yang menjadi rujukan daerah se-Indonesia untuk SPBE. Banyak daerah ke situ tuh. Iya, ke situ. Kita sudah kerjasama. Nah, tanggal 20 semua aplikasi yang terintegrasi itu akan dihibahkan ke kita. Bayangkan, saya senang sekali itu dengan Pak PJ Bupatinya. Ya? Gratis. Dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan itu. Kebetulan Palangkaraya nasibnya baik kemarin ya, diterima langsung. Dan beliau rencananya mau datang langsung ke sini, mau melihat ini. Jadi kalau itu bisa dilaksanakan semua, artinya kita bisa klaim bahwa Kota Palangkaraya ini SPB-nya nanti bisa terdongkrak naik. Nah, itu yang disampaikan oleh Kemenpan RB ya, bahwasanya salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi ADKT SPBI-nya juga sudah baik. Gitu. Oke, mungkin kembali lagi sedikit ada sempat disinggung Bu PJ tadi kan terkait masalah stunting, penanganan stuntingnya Ibu ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan. PR tuh. PR Presiden. Iya, PR Presiden secara nasional kan, meskipun di Palangkaraya nggak terlalu tinggi juga gitu ya Bu ya. Pertama program yang akan dilakukan pertama itu. Kemudian kemarin yang sempat disoroti juga mungkin dicari apa ini salah satu pemicu. Nah, kemarin salah satunya mungkin saja terkait konsumsi masyarakat. Salah satunya yang ramai itu Bang Arwannya yang sempat kita angkat kemarin dari air isi ulang itu. Yeah. Nah, itu nanti merembet ke perizinannya, Bu. Ke perizinan. Nah, itu salah satunya itu. Nah, pengawasannya seperti apa itu, Bu, untuk usaha ini? Kita lihat kan hampir setiap bulan atau setiap jalan kan ada ini kan, Ibu ya. Itu database-nya seperti apa? Kita sampai sekarang belum dapat itu ke instansi terkait. Kemudian itu dan banyak yang menduga dan akademisi kesehatan bahwa kalau tidak ada pengawasan, kemudian masyarakatnya langsung konsumsi saja, tidak tahu bahwa di situ mengandung bakteri atau apa. Nah, itu salah satu yang memicu stunting, itu satu. Kemudian dari sisi pengusahanya, masalah izin dan lain sebagainya. Nah, mereka tadi apa yang disampaikan Marhon ya ribet sekali, panjang prosesnya, mahal dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin Ibu bisa klarifikasi, bisa jelaskan ke baik itu ke masyarakat, kemudian ke pengusaha tadi ya Bang Hannya, biar bisa terbuka, biar mereka tahu. Nah, sekarang ini kan kalau data baru 25% yang punya perizinan itu, dan kita nggak tahu 25% itu titiknya di mana saja gitu. Mungkin itu, Bu. Iya. Ini permasalahan ini baru kami rapatkan hari Senin kemarin ya, dalam rapat pimpinan rapat koordinasi perangkat daerah. Jadi bicara masalah stunting itu tidak hanya bicara masalah dari satu aspek kekurangan gizi saja, atau misalnya berat badan rendah karena ini. Banyak sektor yang harusnya terlibat di situ, mulai dari sarana prasarana, pemukiman, lingkungan tempat dia tinggal, termasuk air minumnya ya, ketersediaan air minum. Nah, kemudian terkait yang permasalahan yang saat ini mungkin sering kita bahas, masyarakat bahas ya. Ini menjadi satu PR bagi kita, pemerintah Kota Palangkaraya. Kemarin kita bahas, saya dalami kenapa perizinannya tidak ada ya, kenapa. Nah, ini memang kita akui pengawasan ya. Ini kan praktis perkembangan dari UMKM, perkembangan dari pelaku-pelaku usaha untuk berusaha ini kan animonya sangat tinggi. Selama ini yang dilakukan adalah ya kita banyak memfasilitasi bagaimana perizinannya, tapi tidak secara proaktif menjemput, tidak secara proaktif mendatangi lokus-lokus yang sudah
ada tempat usahanya. Ya ternyata muncul masalah bahwa itu setelah dicek sampelnya ya oleh dinas. Jadi pada saat pengecekan ini saya baru tersadar sekitar ya awal-awal saya menjabat. Bu, waktu itu ada di Kadis Kesehatan. Ya, itu bidang yang menangani itu ya. Bu, air minum kita sudah dicek belum? Ini sampelnya. Udah pernah belum dilakukan pembinaan? Pak Anjar. Iya, Pak Anjar sama kabitnya. Sudah Bu, tetapi ini coba dites lagi. Nah ternyata yang muncul data itu ternyata ada kondisi bahwa air minum kita itu ya masih harus dilakukan sterilisasi sebelum dikonsumsi. Ini kan dampaknya ke stunting tadi. Nah, sehingga kemarin saya minta apa kendalanya ya. Ya mulai dari perizinan katanya. Padahal sebenarnya di perizinan ini tidak ada masalah. Itu jadi kalau ada permasalahan perizinan berarti itu ada hal yang mungkin dari pihak pelaku usahanya tidak melengkapi gitu. Kalau dari sistem bukan dipersulit tuh ya? Bukan dipersulit, jadi kita tidak ada persulit. Nah, jadi saya bisa membuktikan andai kata dipersulit ya itu tolong laporkan. Memang ada kanal pelaporannya, ya laporkan di mana sulitnya. Ada yang menahan di situ, ya tolong sampaikan saja siapa yang menahan. Nah jadi dalam sistem kan bosnya PTSP iya, dalam sistem itu kan memang sudah jelas ya ininya persyaratan. Ya tidak mungkin lah misalnya kita ingin berusaha mendaftarkan diri di aplikasi itu ya ada persyaratan yang mungkin belum kita bisa penuhi, ya nggak bisa terproses gitu. Betul. Ya kan. Nah jadi itu kendalanya, ada dokumen yang mungkin mereka belum bisa. Nah, jadi tetapi dinas kesehatan saya minta tetap melakukan pengawasan ya, bahkan bagaimana caranya supaya sumber air dari yang mereka ambil itu ya itu sampai tataran teknisnya di uji coba gitu ya sejauh mana. Dan untuk sementara ini kita tetap menghimbau masyarakat untuk yang mengkonsumsi air minum isi ulang kemasan ya sudah lagi kita masak aja dulu kan supaya meyakinkan bahwa bakteri-bakteri yang ada di situ itu aman. Itu dibawa ya sambil kita benahi di mana sebenarnya sumber permasalahannya. Bu, ini kan Ibu dapat amanah tugas ini kan kurang lebih 1 tahun ya Bu ya. Kemudian bisa diperpanjang nanti sampai kalau Presiden mengizinkan bisa diperpanjang sampai masa terpilihnya yang daerah definitif ya. Artinya kan waktunya cukup singkat ini Bu. Mungkin bisa inilah Bu, target-target apa Bu yang visi dari Bu Hera sendiri untuk Palangkaraya. Seperti apa sih Bu? Ya. Jadi, waktunya singkat soalnya. Waktunya singkat. Oleh karena itu kita diberikan indikator yang 100 sekian indikator itu. Tetapi ternyata memang itu terlalu banyak ya. Tapi saya melihat semua hal penting, target-target penting pemerintah daerah, kuncinya ada di situ gitu. Terutama di 10 prioritas itu tadi. Terutama di 10 prioritas. Jadi saya tegak lurus di situ. Saya nggak mau sana sini, saya tegak lurus di indikator itu. Karena ketika kita sudah apa aja Bu? 10 tadi itu apa aja Bu? Itu tadi stunting ya, misalnya ekstrim ya, pengangguran, ya kan. Kemudian UMKM, kemudian juga realisasi anggaran, kesehatan, ya, kemudian inflasi, ya, kemudian P3DN itu bagaimana kita meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kemudian apalagi ya semua 10. Ya. Berarti dari 106 itu ini yang prioritas sekali. Yang prioritas ini ya pastikan. Tapi saya nggak mau lepas, tetap saya ini kan, makanya satu persatu saya datangi untuk memetakan permasalahan apa ya, sehingga ya kalau kita nanti kan pada saat ada evaluasi tanggal 12 ya saya lebih passionnya dapat ya sudah di sini lokusnya di sini evidennya apa, karena yang ditanya ini bukan persoalan datanya sekian terus sekian ya, kalau passion saya nggak dapat itu fokusnya di mana, bagaimana kondisi masyarakat ya susah juga ya. Makanya saya benar-benar kepingin saya menjalani langsung, merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat. Nah, itu sehingga kita bisa menjawab dan bisa mendorong yang 106 indikator ini. Nah, termasuk di sana digitalisasi. Nah, digitalisasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, ya penggunaan
kartu kredit. Nah, jadi lebih teknis, kartu kredit pemerintah daerah ada di situ juga. Jadi komitmen Smart City itu terus dilakukan ya Bu ya? Terus harus. Terakhir rasanya tahap 4 ya Bu ya, untuk pelatihannya. Ya, tahap 4 kita sudah. Nah, kita juga sudah menuntaskan pelatihan Smart City ya. Tidak semua daerah juga mendapat fasilitas itu karena kita sudah menyelesaikan master plan Smart City, sehingga kita didorong untuk pelatihan dan sekarang semua sambil jalan. Nanti andai kata SPBE ini salah satu indikatornya itu adalah integrasi dari semua sistem aplikasi yang ada di pemerintah kota, yaitu nanti menjadi nilai pendongkrak juga. Jadi memang agak kompleks, tapi saya sangat menarik buat saya ya, karena ya selama ini memang itu yang saya dalami gitu ya. Semua area reformasi birokrasi itu ada di situ. Kemudian capaian realisasi anggaran juga menjadi target PJ, ya kan? Nah, bagaimana kita mendorong perangkat-perangkat daerah untuk merealisasikan anggaran tepat waktu itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak mudah ternyata menjadi seorang kepala daerah ya, tidak mudah. Ya, kalau Sekda kemarin ya tataran administratifnya lebih muncul. Jadi apa yang Ibu buat di disertasi Ibu itu langsung dihadapkan? Implementasi dan dihadapkan langsung. Kayak ditantang gitu. Ini tadinya baru di skop kecil, ini sekarang lebih luas. Boleh nggak Bu kita analisis secara SWOT Bu? Bagaimana strength-nya, kekuatannya, bagaimana weakness-nya, kelemahannya, bagaimana opportunity-nya dan ancamannya, threat-nya. Kalau di Palangkaraya itu mungkin lebih spesifik ke 10 indikator tadi atau lebih ke pelayanan publik lah Bu, karena Ibu lebih ke reformasi birokrasinya itu tadi. Kalau Ibu melihat seperti apa Bu? Iya. Saya kira tantangan untuk Kota Palangkaraya ini berkaitan dengan pelayanan publik itu tantangannya besar ya. Salah satunya adalah luas wilayah kota. Nah, ini kan Kota Palangkaraya kan terluas ya di Indonesia. Betul. Nah, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Ini ada 2 kecamatan yang wajahnya perkotaan, tetapi 3 lainnya itu masih berwajah hutan dan desa. Ini tantangan. Bagaimana kan masyarakat kita juga ada di pinggiran itu. Bagaimana kita memperluas jangkauan pelayanan sampai ke pinggiran. Masyarakat di pinggiran juga harus merasakan kehadiran negara di sana kan, harus merasakan kehadiran intervensi pemerintah daerah. Nah, sehingga arah daripada memperkuat pelayanan publik itu saya arahkan kepada bagaimana mereka mendapatkan akses mudah untuk pelayanan publik. Nah, tadi kaitan dengan Smart City. Ya, kalau sudah digitalisasinya main ya, saya kira tidak ada blank spot lagi, saya kira sudah mudah untuk menjangkau. Nah, sekarang permasalahannya kan ada titik-titik yang blank spot. Salah satunya adalah luasan wilayah kita yang luar biasa. Di Petuk Katimbun aman blank spotnya? Alhamdulillah aman, lancar sekarang Ibu. Beliau di mungkin ini terakhir ya Bang Han ya, berkaitan dengan pemilu ya, mungkin sekitar 5 menit lagi Ibu ya. Ini kan Bu PJ kan ditugasi diamanahi juga ikut menjaga kondusivitas pemilu agar berjalan kondusif gitu kan. Persiapan gitu, persiapan mulai dari anggaran dan lain sebagainya, kemudian menjaga netralitas ASN. Untuk saat ini seperti apa? Kemudian ada nggak laporan-laporan wah ini ASN ini ikut politik praktis dan lain sebagainya untuk di Kota Palangkaraya saja? Ini juga salah satu target yang ada dalam indikator itu ya. Oh. Sebenarnya kunci utama dari keberhasilan seorang PJ adalah bagaimana dia menjaga kondusivitas daerahnya. Karena ini masa transisi karena pemilu dan pilkada ya. Artinya kenapa PJ itu ditunjuk adalah menjaga kekosongan ini ya selama setahun. Nah, kemudian menjaga selama kekosongan itu tidak ada permasalahan yang yang memang inilah yang permasalahan tetap ada, tetapi menyangkut kondusivitas itu paling utama. Itu salah satu targetnya. Nah, sehingga sejak awal ya lantik sebenarnya saya langsung bergerak untuk bisa menyatukan semua elemen masyarakat. Ya. Mulai dari forum-forum yang ada, forum pembauran kebangsaan, forum umat beragama, kemudian juga forum adat, Kopimda itu yang penting kita satukan. Saya bangun konsep bahwa saya ingin pemerintah ini dilaksanakan secara kolaboratif, ya kan? Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa bergerak sendiri, semua harus. Ini untuk menjaga kondusivitas daerah. Itu yang paling utama. Nah, kemudian berkaitan dengan persiapan pemilu, pilkada serentak,
kita sudah mulai nih, ya kan? Tidak lama lagi, sekitar 2 bulan lebih ya sudah masuk pemilu. Saya juga sudah memastikan ya. Makanya kalau dengan turun ke lapangan kan saya lebih tahu bagaimana masyarakat. Adakah isu-isu strategis yang muncul di tengah masyarakat yang berkaitan dengan misalnya keamanan, kamtipmas segala macam. Nah, itu harus saya pastikan gitu kan. Nah, sehingga salah satu isu yang muncul juga adalah netralitas ASN. Kita sudah ingatkan, kita sudah sosialisasikan teman-teman semua ya, jajaran ASN pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, jadi semua rambu-rambu itu sudah kita sampaikan, mulai dari simbol-simbol yang mungkin saja kita tidak sengaja kita sampaikan, juga misalnya bagaimana prakteknya di lapangan, contoh banyaknya baliho-baliho spanduk. Kalau kita salah penanganan itu bisa menimbulkan kekacauan, ya kan? Kekacauan, misalnya ya kita baik membenahi kawasan ini supaya tidak berantakan, semrawut gitu ya. Ya kan? Itu bisa jadi masalah, bisa jadi viral segala macam. Itu kan bisa menyebabkan perpecahan juga. Itu contoh kecil. Yang kami di stressing Pak Menteri itu seperti itu. Jadi Pak Menteri ini memang Menteri Mendagri ya, memang benar-benar detail mengarahkan sampai ke hal yang teknis seperti itu. Seperti itu. Dikasih contoh, bahkan dikasih contoh. Kalau menurunkan baleho, ya misalnya karena aspek keindahan atau dia tidak membayar pajak, ya sampaikan dulu kepada siapa yang masang baleho, kemudian komunikasikan, kemudian kalau perlu buat berita acara, kenapa itu? Baru sama-sama turunkan. Misalnya contoh-contohnya seperti itu. Jadi memang banyak hal yang nanti sambil berjalan akan kita temukan berbagai permasalahan yang ada. Nah, tapi pada intinya saya sangat optimis dengan kolaborasi, harus satu pemahaman kita kan. Kalau seandainya dengan Forkopimda juga tidak kompak atau dengan forum-forum tidak kompak, ya itu sulit kita nanti bisa menjaga bersama kondisivitas daerah. Karena dengan kondisi yang kondusif, maka capaian-capaian lain juga akan bisa mudah ya tercapai, dari stunting, kemiskinan ekstrim. Untuk kemiskinan ekstrim dan stunting juga saya lakukan dengan pola kolaborasi. Jadi semua pejabat di eselon 2 perangkat daerah kita jadikan bapak ibu asuh. Nah itu untuk mempercepat untuk penurunan stunting, dan alhamdulillah di bulan November kemarin sudah semakin turun dari 200-an ya, sekarang sudah 135 data stunting kita turun. Ya, karena intervensi itu, selain intervensi dari sisi kesehatan, ya memang sudah ada programnya, kita tambah lagi. Contoh-contoh. Ya, yang lain juga seperti itu, pengangguran segala macam. Tapi memang semua tidak bisa seperti membalikan telapak tangan ya. Waktu kita sangat sempit. Proses paling tidak ada perbaikan lah. Nah itu yang kita harapkan. Okay. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih pemimpin redaksi Kalteng Pos. Demikian tadi podcast ruang redaksi kita. Alhamdulillah Bu Hera di sela kesibukannya bisa berkesempatan, dan semoga ini bukan menjadi akhir Ibu. Kita nanti bisa lanjut di podcast berikutnya, tapi dengan tema-tema lebih spesifik, karena ini masih general. Kita bisa membahas kemiskinan ekstrim secara spesifik, stunting gitu kan, bahkan yang soal keresahan air tadi, karena air ini kan salah satu yang utama, sementara mengancam gitu kan. Mungkin kita bisa itu. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Pemret juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.